Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma wa razuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Kahfi, akhir dari kisah Dzulqarnain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrik alaihi qitra. Dzulqarnain berkata kepada kaumnya, berikan kepadaku potongan-potongan besi, sehingga apabila potongan-potongan besi itu diletakkan, ditimbunkan di antara dua gunung tersebut dan sudah sama di antara kedua pucuk dari gunung tersebut, maka kemudian unfuhu, tiuplah, sehingga mengakibatkan panas di sini dan supaya apinya ini membesar. Artinya besi ini bukan berubah menjadi api, tetapi besinya menyala, memerah. Kemudian beliau mengatakan hatta idza ja'alahu nara, ya apabila sudah berubah panas seperti api, besinya ini sudah terbakar, qala atuni ufrik alaihi qitra, maka siramkanlah pada besi, potongan-potongan besi tersebut adalah cairan tembaga yang dipanaskan. Itu metode pengecoran yang dilakukan oleh Dzulqarnain, yang beliau perintahkan kepada kaumnya untuk mengecor sebuah dinding yang kokoh, yang sudah berusia ribuan tahun lamanya dan tidak pernah direkonstruksi. Ya kan, berbeda dengan bangunan-bangunan sekarang, itu berapa tahun pasti harus diperbarui, direkonstruksi. Tetapi beliau Masya Allah, dengan izin Allah, metode yang beliau lakukan adalah yang sangat brilian dan sampai sekarang tidak bisa dijebol oleh Ya'juj dan Ma'juj, di mana ia tinggal di balik itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa untuk mendakinya. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka juga tidak bisa untuk melubanginya. Mereka mendaki pun tak bisa, dan karena saking tingginya, dan melubanginya pun tidak sanggup. Maka ada satu kemungkinan yang bisa mereka lakukan, itu adalah melubangi. Ya. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat yang cukup panjang, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum perusak di muka bumi ini. Yahfiruna sadda kulla yaum, mereka akan menggali bangunan itu, ya, artinya yang memisahkan, yang menutup mereka ini, kulla yaumin, setiap harinya mereka akan berusaha untuk melubanginya semampu mereka.
hatta idza kadu yarawna syu'a syamsi, maka apabila mereka hampir-hampir melihat sinar matahari, ya, ketika sinar matahari bisa masuk ke tempat mereka, ya, qala alladzi alaihim, yaitu pemimpin mereka, artinya alaihim mereka adalah maksudnya orang yang memimpin mereka, ada rajanya, ada yang memimpin mereka. Irji'u fasatastaftahunahu ghadan, ini sudah ada lubang sedikit. Kira-kira disabdakan dalam riwayat yang lain Nabi menggabungkan antara dua jari beliau, yaitu jari tengah beliau dengan jari telunjuk seperti ini. Kira-kira seperti ini, lubang segede ini, sehingga sinar matahari ini sebagian bisa masuk ke tempat mereka. Maka pemimpin mereka mengatakan irji'u, kembalilah kalian, karena mereka juga capek, karena mereka sejatinya adalah manusia. Pulanglah kalian, ya. Fasataftahuna ghadan, niscaya kalian akan bisa membukanya esok. Besok pasti ada kesempatan untuk kalian bisa buka. Jadi yang awalnya sekian, maka harapannya adalah bisa bertahan ini, kemudian mereka lanjutkan lagi. Saya masih ingat ada kisah di akhir tahun 89, tahun 1989-90, sebuah penjara di mana? Santiago, Chile. Ya, ada napi yang kabur itu, ya kan? Yang pernah saya ceritakan itu. Mereka menggali penjara mereka, temboknya ini mereka rapikan, terus galiannya itu, ya, mereka kemudian tanahnya itu ditaruh di atas, dan kebetulan di atas ini ada ruang yang cukup untuk mereka bisa naruh itu. Setelah habis mereka menggali setiap hari, mereka gotong royong, mereka rapikan lagi, mereka tutup lagi, ya, mereka kasih material lagi supaya tidak kelihatan. Sampai bertahun-tahun kemudian mereka ini berhasil keluar, mengganti. Ketika ada setiap bulan anggota keluarga itu jenguk, ada semacam konspirasi, tolong buatkan saya KTP baru dengan nama yang baru, foto yang baru. Itu termasuk kaburnya napi terbesar dalam sejarah dunia itu yang pernah terjadi di tahun 90 di Chile. Mereka adalah tawanan politik. Jadi orang-orang yang berseberangan politiknya dengan pemerintah saat itu, yang kritis, mereka kemudian dipenjara. Dan mereka bisa kabur, ya. Ada yang ketangkep gitu kan. Ini salah satu usaha mereka ini bertahun-tahun, ya. Kemudian akhirnya berhasil. Karena apa? Lubang yang mereka bikin ini masih utuh, artinya bertambah setiap hari. Mereka bikin terowongan sampai bikin celah udara supaya mereka bisa bernafas, ya kan? Itu masih utuh, mereka lanjutkan lagi. Berbeda dengan Ya'juj dan Ma'juj di sini. Mereka menggali itu, kata pemimpinnya, irji'u, pulanglah kalian, fasataftahuna ghadan, kalian akan membukanya esok. Faya'uduna ilaihi asyadda makan, ya, kemudian mereka kembali lagi, sehingga mereka mendapati ternyata lubang itu dengan izin Allah ini kembali rapat, ya. Hatta idza balagat muddatuhum, kalau sudah sampai masanya, wa aradallahu ayyab'atsahum 'alan nas hafaru, apabila Allah sudah berkehendak untuk membangkitkan mereka, arti menampakkan mereka di atas muka bumi ini kepada manusia, hafaru, mereka akan bisa menggali itu, ya. Hatta idza kadu yarawna syu'a syamsi qala alladzi alaihim, mereka kemudian sampai pada lubang di mana sinar matahari ini bisa masuk. Maka pemimpin mereka mengatakan lagi, kembalilah, fasataftahuna ghadan insyaallah. Jadi mereka sempat mengucap, pulanglah kalian, istirahatlah, mereka kecapean, kalian akan bisa membukanya besok insyaallah. Jadi mereka sempat berucap insyaallah. Ini kaum Ya'juj dan Ma'juj, ya. Wa yastathni, pemimpinnya itu membaca istitsna. Istitsna itu pengecualian, yaitu
kalimat insya Allah. Di pembahasan di awal surat Al-Kahfi ya, di mana Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan saya akan melakukan itu besok kecuali kalau Allah berkehendak. Istitsna, mengucapkan insya Allah. Ini Nabi dulu ditegur oleh Allah 15 hari baru turun ini jawaban dari 3 pertanyaan orang Yahudi. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi, yaitu pertanyaan siapa pemuda yang tertidur selama ratusan tahun, siapa lelaki yang mengembara dari barat sampai timur, kemudian menebarkan keadilan, menumpas kezaliman, dan bertanya tentang ruh. 15 hari barulah turun ini wahyu, yaitu turunnya surat Al-Kahfi. Nabi mengatakan saya akan menjawabnya besok, dan beliau lupa mengucapkan insya Allah. Maka di sini Allah menegur nabinya sehingga jawaban belum sampai kepada beliau, sampai batas waktu 15 hari barulah jawaban itu turun surat Al-Kahfi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rabi Yahudi ini. Jadi pemimpin Ya'juj dan Ma'juj ini juga sempat mengucap insya Allah, mengucap istitsna, fayauduna ilaihi wa huwa kahiyatihi hina taraku. Mereka pun kembali dan keadaannya pun seperti saat mereka tinggalkan. Fayahfirunahu, mereka pun menggali lagi keesokan harinya. Wa yakhrujuna 'alan nas, maka satu saat mereka akan keluar ya di hadapan manusia. Fayastaqunal miyah, mereka akan mencari air, dan disebutkan ada sebuah danau, mereka minum, mata air itu langsung dihabiskan oleh mereka Ya'juj dan Ma'juj ya. Wa yatahassanun nas, dan manusia ini berlindung minhum, dari mereka, fi husunihim, dalam benteng-benteng mereka. Apapun yang nanti kalau suatu saat Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, manusia akan bertahan di tempat yang bisa melindungi mereka ya, benteng-benteng yang tinggi, yang menjulang tinggi, ada yang naik ke gunung. Bahkan dikisahkan Nabi Isa alaihissalam beliau naik ke bukit Tur Sina bersama pasukan kaum muslimin, sampai karena apa? Sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, pasukan mereka banyak sekali ya. Kemudian fayarmuna bisihamihim, ketika mereka sudah mengalahkan seluruh yang ada di muka bumi ini, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam pun menyelamatkan diri beliau ya bersama pasukan terbaik saat itu akhir zaman. Mereka berlindung di bukit Tur. Kemudian mereka pun dengan sombongnya melemparkan anak panah mereka ke langit. Fatarji'u mukhaddabatan biddima, maka tiba-tiba anak panah itu yang dari langit turun itu sudah berlumuran darah ujungnya. Fayaqulun, lalu mereka pun berseru, qaharna man fil ard wa alauna man fis sama qasran wa uluwa. Kami sudah mengalahkan semua yang ada di bumi dan kami sudah mengatasi semua penduduk langit. Artinya apa? Kami sudah membunuh semua, mengalahkan semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Dengan sombongnya mereka berucap demikian ya. Fayab'atsullahu alaihim naghafa fi aqfaihim fayahlikun, maka Allah pun mengutus, yaitu Allah mengirim kepada mereka, yaitu sejenis ulat yang keluar ini dari kofa mereka ya. Kofa ini adalah sini ya, leher bagian belakang itu ada ulat yang keluar kemudian menggerogoti mereka, lalu mereka pun mati karenanya. Jadi mereka kalahnya dengan ulat. Jamaah sekalian, kalau kita perhatikan, banyak sekali orang-orang ini yang sombong ya, yang dihancurkan oleh Allah dengan hal yang sangat sepele. Bagaimana Namrud
Namrud ini kalahnya sama apa? Sama nyamuk, seekor nyamuk, ya. Masuk ke hidungnya. Nyamuk nggak bisa keluar. Ngangung-ngangung di sini terus di kepalanya sampai Namrud ini, ya. Ada yang mengatakan sampai puluhan tahun. Ya, 40 tahun lebih daripada Namrud ini apa? Nggak tahan. Dia jedok-jedokin ini kepalanya supaya nyamuknya keluar, nggak bisa. Akhirnya dia sudah nggak tahan, dia pukul kepalanya ini dengan sejenis tongkat dari besi, tapi tongkatnya tidak begitu besar. Dipukulkan kepalanya, maka ia pun mati. Jadi kalahnya cuma karena nyamuk, karena ia menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma kirimkan nyamuk. Ya kan? Begitu pula dengan Ya'juj dan Ma'juj, Allah kirimkan hanya seekor ulat yang menggerogoti mereka, kemudian mereka mati karenanya. Ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang artinya jahat kepada kita, orang yang dolim kepada kita seperti itu, sebenarnya kalau kita ini mau sabar, ya, kita cuman berdoa gitu, tidak ngeladeni gitu, pasti suatu saat cepat atau lambat Allah selesaikan mereka ini, ya. Sudah selesai urusannya, serahkan sama Allah, selesai. Kita nggak perlu repot-repot, artinya kita bikin yang namanya rencana untuk apa dan lain sebagainya, meskipun tetap kita ikhtiar seperti itu, ya. Tetap ada ikhtiar, tapi kalau memang pada batas maksimal itu udah serahkan kepada Allah, maka mudah sekali bagi Allah untuk mengalahkan orang-orang seperti ini. Maka kesombongan ini sebenarnya sangat mudah dikalahkan, bahkan dengan sesuatu yang sangat sepele seperti itu. Namrud dikalahkan dengan nyamuk, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, pasukan terkuat di bumi akhir zaman saat itu pun hanya dikalahkan oleh ulat. Kemudian ulat ini menggerogoti tubuh mereka, kemudian mereka mati, bergelimpangan jumlah mereka ini sangat banyak. Kenapa? Dijelaskan dalam riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Amru bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam." Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini termasuk anak keturunannya Adam. "Walau ursilu la afsadu 'alan nas ma'ayishahum." Kalau seandainya mereka ini dilepas, mereka ini dibebaskan, ya, berkeliaran di muka bumi ini, la afsadu 'alan nasi ma'ayishahum, maka sungguh mereka pasti akan merusak kehidupan manusia. Jadi manusia nggak bisa bertahan hidup, ya. Mereka akan dikalahkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Wala yamutu minhum rajulun illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'ida. Tidak ada yang mati dari mereka seorang laki-laki. Kalau seandainya ada, mereka ini mati satu, ya kan? Karena mereka termasuk yang ditangguhkan. Ada riwayat mengatakan kan ditangguhkan, umurnya panjang. Kalaupun ada yang mati dalam sebuah hadis, satu orang mereka mati, illa taraka min dzurriyyatihi, kecuali mereka ini meninggalkan anak cucunya alfan, 1000, fasaidan, dan atau lebih. Jadi kalau mereka ada yang mati, ini keturunannya ini yang meneruskan ini adalah 1000 atau lebih. Ya. Ini wa inna min waraihim thalathu umam. Di belakang mereka ini ada 3 umat. Yang pertama Tawil, Taris, dan Mansik. Ada 3 umat yang datang setelah mereka. Al-Imam An-Nasai dari hadis Amru bin Aus dari ayahnya secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu la yamutu rajulun minhum illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasaida. Tidaklah seorang di antara mereka ini kalau ada yang mati kecuali telah meninggalkan 1000 keturunan atau lebih. Jadi jumlah mereka ini banyak sekali. Ya, barangkali Ya'juj dan Ma'juj tentunya kalau menurut hadis ini jumlah mereka ini sudah melebihi jumlah manusia. Ya. Apakah saya benar atau salah ini, ya? Artinya
ada orang-orang orang barat ya bikin film ya di akhir zaman, perang akhir zaman, Middle Earth, di bumi bagian tengah ya. Itu ada bangsa yang seperti binatang seperti itu kan, yang tinggalnya di dalam tanah ya. Itu kemudian jumlah mereka ini banyak sekali, tidak bisa ditumpas oleh manusia. Karena apa? Barangkali yang jelas keyakinan orang-orang ahli kitab ini dengan kita ini kan hampir sama dengan keyakinan dengan umat Islam ini. Ya'juj dan Ma'juj seperti itu. Kemudian mereka ini tidak bisa dikalahkan, dan yang bisa mengalahkan adalah seekor ulat, yakni ulat-ulat yang menggerogoti tubuh mereka. Kemudian mereka ini mati bergelimpangan. Semua tempat ini ada mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan bau mereka ini amis, artinya bau bangkai, luar biasa. Jadi bumi ini dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian sampai Nabi Isa ini mengutus kepada seorang artinya pasukan terbaiknya untuk mengecek apakah benar Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian dengan doa Nabi Isa ini ya kan, Allah kabulkan, mereka mati karena ulat. Maka setelah untuk mengecek keberadaan mereka, apa mereka sudah mati semua, disuruh ini pasukan terbaik beliau mengendarai kuda ya. Kemudian dicek, ternyata memang sepanjang nun jauh di mata ini semua mayatnya Ya'juj dan Ma'juj. Apakah mereka benar-benar sudah mati semua atau barangkali ada yang masih hidup atau masih merintih ya. Ternyata mereka sudah mati semua ya. Kemudian setelah itu lapor kepada Nabiullah Isa. Maka setelah itu Allah mengirim seekor burung yang lehernya itu seperti unta, seperti itu ya. Ya, kemudian membawa jasad mereka ini ke lautan. Kemudian turunlah hujan untuk membersihkan sisa-sisa daripada bangkai atau darah-darah dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi kemudian bumi ini jadi bersih kembali. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sepenggal kisah daripada Ya'juj dan Ma'juj yang pasti akan keluar di masanya nantinya. Kalau kita perhatikan di sini, tentunya Nabi Isa dengan siapa? Imam Al-Mahdi ini, beliau artinya bahu membahu seperti itu ya. Bahkan nanti setelah bumi ini sudah aman, ada sekitar beliau ini berkuasa, Imam Mahdi ini 7 atau 9 tahun di bumi ini. Sudah tidak ada lagi kezaliman. Bahkan seandainya ada anak yang memasukkan tangannya ke mulut binatang buas, maka binatang buas ini atau ular ini tidak ada yang mau menggigit. Saking adilnya bumi ini dikuasai oleh umat Islam saat itu. Khalifah yang terakhir, Al-Imam Al-Mahdi, yang namanya seperti namaku kata Rasulullah, dan ciri fisiknya seperti ciriku. Dan seperti hadis yang sudah saya sampaikan ya, mulukul ardi arba'ah secara lengkapnya, raja-raja bumi ini ada 4. Jadi semua bumi ini, dunia ini dikuasai oleh raja 4 dalam sejarahnya. Mu'minani wa kafiran. Dua rajanya adalah mukmin dan 2 raja yang lainnya adalah kafir. Fal mu'minani, 2 raja yang mukmin ini adalah Sulaiman ibnu Dawud alaihimassalam, yaitu Nabi Sulaiman bin Dawud alaihimassalam. Wa Dzulqarnain, yang kedua raja yang berikutnya adalah Dzulqarnain, menguasai seluruh bumi dari barat sampai timur. Fal kafirani, kemudian yang kafir ya, ini 2, Namrud wa Bukhtansar. Yang pertama adalah Namrud ya. Namrud ya, raja yang berkuasa di Babilonia saat itu waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu masih muda ya. Dan yang kedua adalah Bukhtansar. Bukhtansar atau dalam sejarah yang lain itu dalam Nebukadnezar, yang kemudian menaklukkan Baitul Maqdis ya, kemudian menawan sekitar 30.000 keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam dijadikan budak. Padahal sudah ada Nabi saat itu memperingatkan akan ada serangan lawan, tapi umat Islam saat itu tidak mengindahkan peringatan. Bani Israel saat itu tidak mengindahkan peringatan dari Nabi mereka.
Maka mereka pun dikalahkan oleh Nebukadnezar atau Bukhtansor, ya. Dan ini menguasai seluruh bumi, seluruh dunia ia kuasai. Wasayamlikuha, kata Nabi di akhir hadisnya, min ahli baiti, yang kelima nanti akan menguasai seluruh bumi ini. Ada seorang pemimpin dunia di akhir zaman nanti, adalah mereka dari keluargaku, yaitu Al-Mahdi yang dimaksud. Jadi nanti ada penguasa dunia yang dijanjikan oleh Nabi SAW adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat Islam, dan itu akan menguasai seluruh dunia. Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi ini, dikatakan oleh Allah, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi, dan tidaklah ada ahli kitab, yaitu Nasrani, ketika melihat turunnya Nabi Isa, beliau sampaikan bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasulnya Allah, bukan putra Allah, maka tidaklah orang yang melihatnya kecuali akan beriman qabla mautihi, sebelum wafatnya. Jadi Nabi Isa nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Imam Mahdi setelah berkuasa sekitar 7-9 tahun, dunia ini penuh dengan kedamaian yang tidak pernah dirasakan kedamaian sebelumnya. Jadi jamaah sekalian, kadang-kadang kemenangan itu, atau bukan kadang-kadang sih ya, biasanya kemenangan itu datangnya di saat posisi kita ini sudah terhimpit, tidak ada kesempatan, hampir frustasi. Jadi yakinlah kalau umat Islam ini lagi digebukin, lagi didolimi dari timur sampai barat. Kalau sudah sampai pada level titik nadirnya umat Islam ini sudah tidak berdaya, maka yakinlah barangkali itulah kemenangan itu akan datang. Jadi yakinlah. Jadi kalau janji Allah itu pasti akan datang. Sampai di dalam ayat pun dikatakan wazulzilu, ya, hatta yaqulu mata nasrullah. Ketika umat Islam sudah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, mereka bertanya kepada Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Kenapa mereka betul-betul ingin mengharapkan betul pertolongan Allah ini datang? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya kemenangan Allah ini pasti sudah dekat. Jadi yakinlah jamaah sekalian, itu pun urusan kita masing-masing. Barangkali kita ada pada didolimi sama orang, disakiti sama orang, pada puncak levelnya kesabaran kita ini mungkin hampir habis, tapi kita berusaha untuk sabar. Maka yakinlah barangkali itulah batas di mana Allah sudah memberikan kesempatan terakhir kepada orang tersebut. Barangkali setelah itu Allah celakakan dia, atau dengan Allah yang ngurus gitu kan. Jadi itulah biasanya kemenangan itu datang ketika posisi sudah terhimpit, sudah seakan-akan tidak ada jalan lagi. Seperti kisah ini. Kisah ketika Nabi Isa sudah terdesak dengan mujahid terbaik di zaman itu, ya. Kemudian Allah berdoa kepada Allah, turunlah ulat itu kan, keluar ulat dari tubuh mereka, ya. Kemudian menggerogoti tubuh mereka mati tak tersisa. Jadi kalahnya dengan itu. Jadi yakin kemenangan Allah itu pasti akan mendatangi setiap orang-orang yang diuji oleh Allah dan menyerahkan urusannya itu kepada Allah. Bahkan biasanya tibanya kemenangan itu setelah pada posisi seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan keluar, seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, ya, dalam hadis yang lainnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, ada di tangannya. Inna dawabal ardi latamassanna wa tabtur wa tashkuru syukran min luhumihim." Sungguh binatang-binatang melata di bumi ini akan menyentuh, dan mereka ini akan menghabisi sisa-sisa daging Ya'juj dan Ma'juj ini, ya. Latasman, mereka akan jadi gemuk, makan dari hasil sisa daging-daging Ya'juj dan Ma'juj.
Wa tashkuru syukran min luhumihim, mereka akan berterima kasih bersyukur kepada Allah atas limpahan daging Ya'juj dan Ma'juj ini. Dimakan ini sisa-sisanya yang belum bersih, diangkat oleh burung, kemudian sisa-sisanya ada dimakan binatang-binatang melata di bumi ini, bahkan mereka bisa gemuk karena makan daging Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun wa tashkuru syukran min luhumihim, mereka berterima kasih kepada Allah, bersyukur atas daging mereka. Ada riwayat yang sahih di dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim, dari hadis Zainab binti Jahash, istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu malam nih Rasulullah terbangun, terjaga dari tidur beliau, min naumihi, wa huwa muhmarrun wajhuh, dan wajahnya ini memerah. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Wailul lil Arab, celakalah bagi bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba, dari keburukan, kejahatan yang sudah dekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi wa halaqa. Beliau bersabda, telah terbuka lubang dari Ya'juj dan Ma'juj ini sebesar ini. Beliau sambil mengisyaratkan seperti ini, dan dilihat oleh istri beliau yaitu Zainab binti Jahash. Jadi kalau kita lihat riwayat ini berarti saat Rasulullah bermalam di rumahnya Zainab binti Jahash. Ya. Qultu, aku pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita ini akan mati, kita ini akan celaka, sedangkan masih banyak orang-orang soleh di antara kita. Artinya masih ada orang-orang soleh ini. Apakah kita juga akan celaka, akan binasa, akan mati karenanya, sedangkan masih ada orang-orang soleh? Qala, maka beliau pun menjawab, na'am, ya, kita bisa celaka, bisa habis, kita bisa mati, ya kan? Bisa terkena dampak dari murkanya Allah ini. Idza kathural khabath, apabila kekotoran ini sudah banyak, artinya kemaksiatan ini sudah banyak. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya kemarin kita lagi dihebohkan, ya kan? Anak-anak kecil sudah minta dispensasi nikah. Ya, ingat saya dalam kompilasi hukum Islam ini, nikah itu baru bisa dilakukan kalau laki-laki usia 19 tahun, perempuannya 16 tahun. Artinya perempuannya lulus SMP, berarti laki-lakinya lulus SMA. Itu kalau di KHI matangnya. Kalau untuk usia ini kan berarti kan hasil ijtihad ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama kita, ya minimal 19. Ini sekarang anak 14 tahun udah mau nikah, ya kan? Bahkan ini yang miris sekali, maaf sekali, miris sekali. Banyak kos-kosan apa, saya katakan ya ada kos-kosan yang betul-betul kos-kosan, ada kos-kosan yang semi, nggak jelas, ya kan? Pasangan-pasangan yang banyak seperti itu, ya. Awalnya ditanya, Pak, bikin kos-kosan buat apa? Buat, ya ini pekerja PLTU banyak mas, ya PLTU banyak, ya. Sekarang masalahnya TU-nya hilang Pak, jadi tinggal apa? Nah ini, ya PLTU-nya TU-nya hilang, sekarang tinggal apa? Ini sekarang banyak, ya. Nah kemudian apa namanya? Anak-anak minta dispensasi nikah. Kenapa? Mereka sudah berzina, mereka sudah hamil, ya. Kemudian sekarang banyak, sampai ada kos-kosan yang dikontrakin lagi itu per jamnya sekian, 80.000. Ini kan, masya Allah, ini harus dipertegas seperti macam kayak gini, ya. Jangan sampai kita di kampung kita ada ini bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, tidak selamanya melihat kemungkaran itu dengan hati, ya kan? Apa kita melihat kemungkaran cukup dengan hati, kita berpaling saja? Ada kalanya dengan kekuatan tangan itu, lobby, ya kan, dengan aparat. Ya, artinya dengan pemerintah, minimal RT, ya kan, minimal RT. Gimana RT-nya, ya kan, seperti itu.
minimal RW atau ini perangkat-perangkat yang kecil bagaimana? Responnya seperti apa, ya kan? Masya Allah. Ya, iyalah, karena hotel ini mahal, minimal paling murah 250.000, ya kan? Itu semalam. Itu kalau hotel-hotel yang kecil-kecilan, ya kan? Itu 250.000 semalam. Ya. Kalau nginepnya di hotel-hotel bintang 4 seperti di Jakarta yang besar-besar, hotel bandara, bisa semalam 800.000, ya kan? Ini kan 800.000 bisa sebulan susuk, ya kan? Ya ini masalahnya kemudian dijadikan sebagai tempat-tempat yang nggak jelas seperti itu. Ya, oke lah niatnya PLTU tadi katakan kan seperti itu. Ya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, ini harus kita waspada. Kalau sudah banyak kekotoran, sudah banyak kemaksiatan, pasti akan binasalah. Bahkan orang-orang yang soleh sekalipun, mereka juga akan binasa. Musibah datang, bencana alam datang. Kemudian tidak hanya wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah, dan takutlah kalian terhadap fitnah, yaitu bencana murka Allah yang tidak mengenai orang-orang yang zalim secara khusus. Artinya apa? Orang-orang yang baik pun bisa terkena imbas dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat berikutnya ayat ke-99 ya. Ayat ke-98 ya, maaf. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Dia Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku Allah, ya kan, janji Allah ini sudah datang, dia akan, yaitu Allah akan menghancurkan, meluluh lantakkannya, yaitu benteng dari bangunan yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj ini akan dihancurkan oleh Allah. Artinya dengan mereka melubangi seperti itu akan jebol, ya kan, kemudian mereka bisa keluar daripada tempat itu. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku ini benar adanya. Jadi akan semakin banyak ya. Kemudian mereka ini semakin banyak kemaksiatan seperti itu ya, maka akan semakin mudah mereka ini akan melubangi itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini atas rahmat Allah. Sehingga kalau seandainya Ya'juj dan Ma'juj tadi dikatakan walau ursilu, seandainya mereka ini dilepas, la afsadu fil ard, mereka akan menghancurkan di muka bumi ini. Maka saya katakan ada yang mentakwil jauh KW, yaitu orang-orang Mongol masanya menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan ya, Hulaguhan ya, Genghis Khan ini sang penakluk dari timur, bahkan masuk dalam 10 besar orang terberpengaruh di dunia, itu Genghis Khan ya. Kemudian cucunya yang bernama Hulaguhan ini menaklukkan Baghdad, Daulah Abbasiyah. Mereka hanya kaum perusak, bisa menaklukkan tapi tidak bisa mengambil manfaat dari negara yang mereka taklukkan. Bahkan dalam sejarah Mongol ini juga bangsa Mongol ini juga merusak pada dinasti yang ada di Cina yang ada di sebelahnya. Ya, mereka tidak tahu dengan ilmu peradaban yang saat itu sebenarnya Cina juga punya peradaban. Mereka tak tahu, taunya adalah mereka ini membunuh orang, mengalahkan, menaklukkan sebuah wilayah seperti itu yang mereka bisa. Ya, tidak bisa mengambil ini. Bahkan barang ini Mongolia ini sekarang juga termasuk negara yang termasuk eksklusif ya, yang tertutup dengan negara-negara lain kalau kita perhatikan seperti itu ya. Padahal dulunya mereka adalah bangsa penakluk, ya kan, bangsa penakluk, dan mereka tinggalnya itu memang di tempat-tempat yang tinggi. Ya, dataran tinggi Tibet yang ada di Cina ini kan dataran tinggi, bahkan untuk mengkremasi jenazah aja mereka
tidak bisa, tidak cukup. Makanya di antara orang Buddha yang di sana itu cara untuk mengkremasinya itu mayatnya itu diberi makan kepada burung apa? Pemakan bangkai seperti itu. Kemudian tulangnya dicek gitu kan. Itu dihabisi. Ya, seperti itu. Jadi tinggal di tempat yang tinggi. Makanya dalam dalam ayat yang lain di surat Al-Anbiya Allah mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Sehingga apabila futihat dibuka bendungan Ya'juj dan Ma'juj ini wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka akan turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Jadi mereka tinggal di tempat-tempat yang tinggi. Ya, mereka akan turun dengan sangat cepatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Mundhir meriwayatkan dari Ibnu Abbas fi qaulihi hatta idza balagha baina saddaini, apabila ini ayat yang sebelumnya, apabila sampai pada dua pucuk gunung bangunan itu. Qala meriwayatkan al-Jabalaini, dua gunung Armenia wa Azerbaijan. Ada riwayat yang mengatakan dua gunung yang diantara dua negara, dua wilayah, yaitu Armenia dan Azerbaijan. Allahu a'lam bihadza. Tapi yang jelas daerah itu adalah daerah yang penuh dengan pegunungan seperti itu. Ya inilah. Tapi yang jelas kalau melihat riwayat yang ada, ayat yang kita baca, mereka kemudian akan turun dari tempat-tempat yang sangat tinggi dengan sangat cepat. Berarti memang benar adanya, ada kemiripan. Makanya dulu ada hadis dari Nabi, ada seorang sahabat yang melihat tembok Ya'juj dan Ma'juj yang bergaris-garis gitu kan. Kemudian Nabi pun bersabda, berarti engkau telah melihatnya. Seperti itu. Ini dikatakan bain Armenia wa Azerbaijan. Wallahu a'lam bihadza. Makanya ada istilah untuk Azerbaijan itu The land of fire, ya, tanah api, tanah neraka, seperti itu ya. Ya, saya pernah itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau sudah janji Allah ini sudah datang, maka Allah lah yang akan meluluh lantakkan tembok mereka, yaitu maksudnya melalui tangan Ya'juj dan Ma'juj melubangi sampai besar, kemudian mereka bisa keluar, ya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku ini benar adanya, kata Dzulqarnain. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka, ya, kami tinggalkan mereka, masih kami biarkan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, bercampur. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Yang dimaksud kumpulkan mereka ini karena mereka ini adalah manusia, maka mereka akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk dipertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Ya, jadi fissur dikatakan oleh ulama tafsir nafkhah tsaniyah, yaitu tiupan yang kedua, karena mereka adalah golongan manusia yang ingkar kepada Allah, ya, artinya menantang Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka pun juga akan dibangkitkan kembali bersama dengan manusia-manusia yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah daripada Ya'juj dan Ma'juj yang dituangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Kahfi, yang dibarengi dengan kisah dari Raja Dzulqarnain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.